Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska dengan NIM 2323440010, Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Di sini saya akan membahas estetika ekologis dan etika alam. Dan saya mengambil suatu karya seni yang berjudul The Lagoon Cycle. Di sini saya akan memaparkan dikit tentang karya seni The Lagoon Cycle. The Lagoon Cycle dibuat oleh Helen Mayer Harrison dan Nelson Harrison pada tahun 1974 dan sampai 1984. Karya ini adalah karya seni monumental yang diciptakan oleh pasangan seniman Amerika yaitu Nelson dan Helen Mayer Harrison yang terkenal dengan pendekatan interdisipliner antara seni dan sains. Karya ini menggunakan campuran teks, gambar, instalasi, peta, diagram, dan data ilmiah aktual untuk merefleksikan hubungan kompleks antara aktivitas manusia dan kesehatan ekosistem rawa, termasuk lagoon itu. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran tentang krisis lingkungan dan mengadvokasi solusi berkelanjutan. Adapun latar belakang karya ini yaitu yang pertama ada pendekatan interdisipliner. Karya ini bukan sekedar lukisan pemandangan biasa, melainkan sebuah proyek seni yang menggunakan pendekatan interdisipliner yang menjembatani antara seni dan sains. Yang kedua, fokus ekologis. Latar belakang utamanya adalah merefleksi ekologis. Seniman menggunakan berbagai media, termasuk peta, diagram, dan ilmiah aktual, teks, gambar, dan instalasi untuk menyoroti masalah lingkungan spesifik seperti polusi dan perubahan hidrologi. Selanjutnya, kesadaran krisis. Karya ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis lingkungan yang terjadi secara perlahan namun pasti. Melalui narasi multidimensi, karya ini memaksa penonton untuk merefleksikan hubungan kompleks antara aktivitas manusia dan kesehatan ekosistem. Yang terakhir, estetika dan etika. Sejak awal, lukisan ini menggabungkan etika ekologis dengan etika alam. Estetika tidak hanya tentang keindahan visual, tetapi juga tentang pengalaman dan persepsi langsung terhadap lingkungan. Pasangan Harrison menekankan nilai intrinsik semua kehidupan dan ekosistem, bahkan mengusulkan strategi pengelolaan air yang berkelanjutan. Adapun latar belakangnya, yaitu karya ini adalah suatu reaksi terhadap krisisnya lingkungan yang terjadi secara perlahan. Seniman yang membuatnya tidak hanya fokus pada keindahannya saja, tetapi juga sengaja menggabungkan seni, sains, dan moralitas untuk menyoroti masalah spesifik seperti polusi. Upaya untuk membuat penonton melihat bahwa keindahan alam estetika tidak bisa dipisahkan dengan moral untuk melestarikannya. Selanjutnya, ontologi estetika atau hakikat keindahan. Adapun hakikat keindahan terletak pada gabungan bentuk, makna, dan efek emosional. Yang pertama, bentuk. Keindahan hadir dalam simetri alami atau subjek bisa dikatakan pohon, bakau, dan tekstur kasar akar yang mencekram dan kontras warna yang menenangkan. Yang kedua, makna. Keindahan terletak pada hakikat ekologis, subjek sebagai simbol ketahanan dan pengakuan atas nilai intrinsik lingkungan. Yang terakhir, emosi. Memicu perasaan tenang dan rasa kagum terhadap keuletan dan misteri alam. Jadi, ontologi estetikanya itu adalah hakikat keindahan dari karya ini tidak hanya dilihat dari bentuk fisik pohon bakaunya, melainkan keindahan yang sesungguhnya terletak pada
makna ekologisnya, yaitu sebagai simbol ketahanan alam dan emosi kagum yang ditumbuhkan pada kita terhadap misteri dan keuletan alamnya. Selanjutnya, epistemologi estetika atau pengetahuan estetis. Pengetahuan estetis diperoleh melalui sintesis persepsi, pengalaman, dan wacana budaya. Yang pertama ada persepsi indrawi. Penonton dapat mengetahui keindahan dari persepsi langsung terhadap elemen formal karya, termasuk warna dan komposisi. Yang kedua, pengalaman personal. Keindahan diperkaya oleh memori, emosi, dan koneksi pribadi. Misalnya seperti nostalgia terhadap hal yang serupa. Adapun yang terakhir, wacana budaya. Penonton modern mengetahui keindahan karena wacana budaya ini telah menegaskan nilai keindahan estetika pada pelestarian alam, atau bisa dikatakan dengan ekologis. Adapun kesadaran budaya modern sudah menerima pandangan bahwa melestarikan alam adalah hal yang etis dan indah, atau estetika ekologi. Selanjutnya, psikologi estetika. Adapun nilai yang muncul. Nilai yang muncul yang pertama ada nilai moral atau etika alam, menuntut tanggung jawab moral untuk melindungi ekosistem kritis dan menegaskan nilai bawaan atau intrinsic value alam. Yang kedua, nilai sosial dan spiritual, mengangkat nilai sosial simbiosis antara manusia dan alam, seperti bakau sebagai pelindung pantai, serta memunculkan nilai spiritual dan kontemplasi. Yang ketiga, nilai politik, berfungsi sebagai kritik politik terhadap eksploitasi lahan dan pembangunan. Karya ini adalah partisipasi dalam wacana politik global tentang krisisnya ekologi. Karya ini menuntut tindakan karena karya ini menuntut tindakan dan perubahan nilai. Nilai utama yang muncul adalah tanggung jawab moral untuk melindungi ekosistem atau etika alam. Selain itu, karya ini juga memiliki nilai politik karena ia berfungsi sebagai kritik terhadap eksploitasi lahan dan pembangunan yang merusak lingkungan. Next, selanjutnya, adapun kritik dan relevansi pribadinya, yaitu adapun kritik dan relevansi pribadinya, lukisan yang menggambarkan keuletan pohon bakau di perarian dangkal dengan akar-akar yang kasar mencengkeram tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menantang dan mengkonstruksi nilai estetika untuk memasukkan dimensi etika dan ekologis. Adapun kritik yang pertama diarahkan pada antroposentrisme estetika. Selama berabad-abad, keindahan selalu diukur dari sudut pandang manusia, entah itu sebagai subjek atau bisa dikatakan potret, atau sebagai latar belakang dramanya manusia. Karena karya ini menantang hal tersebut. Yang kedua, makna keindahan tidak lagi hanya bersifat epistemologi dan aksiologi. Etika modern direkonstruksi untuk menyatukan keindahan dengan etika. Sebagai refleksi pribadi, makna keindahan telah bergeser dari sekadar melihat atau perspektif menjadi merasa tanggung jawab atau aksiologi. Karya-karya ekologis seperti yang dilakukan oleh Harrison ini dapat mendorong kita untuk melihat pohon bakau bukan hanya sekadar subjek yang tenang, tetapi sebagai penanda krisis yang mewakili kerentanan dan tampak krisis yang iklim. Keindahan dalam konteks ini adalah pengalaman yang memicu rasa kagum sekaligus rasa tanggung jawab. Dapat diartikan sebagai keindahan yang hakiki adalah memanggil kita untuk bertindak, mengubah hubungan kita dengan alam dan merekonstruksi identitas budaya kita menjadi identitas yang ekologis. Keindahan sejati adalah cerminan dari hati nurani ekologis yang sehat. Jadi karya ini menantang pandangan tradisional bahwa keindahan hanya diukur dari sudut pandang manusia. Keindahan telah bergeser dari yang hanya tadi sekadar melihat menjadi merasa bertanggung jawab. Karena keindahan sejati dalam konteks ekologi harus memanggil kita untuk bertindak dan memiliki hati nurani ekologis yang sehat. Selanjutnya, kesimpulan.
nilai estetika dan relevansi moral. Karya The Lagoon Cycle menegaskan estetika ekologis dengan merekonstruksi makna keindahan, menjadikannya tak terpisahkan dari nilai moral dan relevansi konteks. Karena karya ini merekonstruksi estetika menjadi estetika ekologis, di mana keindahan dipahami sebagai keindahan yang bertanggung jawab, yang berfungsi sebagai penanda kritis terhadap lingkungan, menuntut perubahan nilai dan etika dalam konteks global. Jadi, karya The Lagoon Cycle ini berhasil mendefinisikan ulang estetika menjadi estetika ekologis, karena keindahan yang ditampilkan bukan hanya dipandang, tetapi menuntut tanggung jawab moral dan berfungsi sebagai peringatan kritis terhadap lingkungan global. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.